Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desi Panjaitan dengan NIM 7221260007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Digital Marketing, yaitu tentang study case PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama, di sini ada daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pendahuluan, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan strategi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu PT Tomoda Mobil Indonesia, perusahaan otomotif asal Jepang, telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun dengan fokus pada produksi mobil keluarga seperti Kijang Innova. Namun dalam 3 tahun terakhir ini, sekitaran tahun 2021 sampai 2023, perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan pangsa pasar akibat persaingan yang ketat dari produsen mobil listrik serta masalah teknis pada produk Kijang Innova. Untuk menghadapi tren otomotif global sekarang yang beralih ke kendaraan ramah lingkungan dan mengatasi tantangan pasarnya, mereka perlu merancang strategi inovasi termasuk optimalisasi digital marketing untuk meningkatkan brand dan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekuatan. Yang pertama yaitu pengalaman pasar. PT Tomoda Mobil Indonesia telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Indonesia, menunjukkan eksistensi jangka panjang dan pengakuan merek. Yang kedua ada segmen mobil keluarga, yaitu fokus pada segmen mobil keluarga seperti Kijang Innova yang memiliki sejarah kuat dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada mitra internasional. Sebagai PMA asal Jepang, ada potensi kolaborasi dengan teknologi otomotif dari Jepang. Selanjutnya ada kelemahan. Di sini terdapat 3 poin juga. Yang pertama, penurunan pangsa pasar. Laporan keuangan menunjukkan penurunan pangsa pasar akibat persaingan global. Yang kedua ada masalah teknis pada produk, yaitu keluhan pelanggan terkait injection system pada model andalan Kijang Innova menurunkan kepuasan dan citra merek. Yang ketiga ada fokus geografis yang terbatas, yaitu perusahaan saat ini hanya beroperasi di kota-kota besar, membatasi potensi ekspansi ke daerah-daerah dengan permintaan yang tinggi. Selanjutnya ada peluang. Di sini terdapat 3 poin juga. Yang pertama, tren kendaraan listrik. Permintaan akan kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan keluarga. Yang kedua ada digital marketing. Peluang untuk memanfaatkan strategi digital marketing guna meningkatkan brand di kalangan pelanggan yang lebih muda. Yang ketiga ada ekspansi pasar, yaitu potensi memperluas operasi ke daerah-daerah di luar kota-kota besar dengan fokus pada pasar yang belum tersentuh. Selanjutnya ada ancaman, yaitu terdapat 3 poin juga. Yang pertama, persaingan ketat. Hadirnya persaingan besar seperti Honda, Suzuki, dan Datsun yang juga fokus pada segmen kendaraan keluarga kecil. Yang kedua ada teknologi baru. Perusahaan perlu bersaing dengan inovasi teknologi otomotif, terutama di sektor kendaraan listrik dan hemat energi. Yang ketiga ada biaya produksi tinggi. Penggunaan metode pemasaran tradisional seperti iklan televisi yang tidak efektif menyebabkan tingginya biaya operasional. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan yang diperlukan. Yang pertama, diversifikasi produk, memperkenalkan model mobil listrik yang lebih terjangkau untuk menyasar pasar generasi muda yang peduli lingkungan dan keluarga yang ingin kendaraan hemat energi. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk, fokus pada perbaikan teknik terkait injeksi sistem pada model Kijang Innova dan memberikan penawaran perbaikan gratis kepada pelanggan yang terdampak untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada ekspansi pasar, memperluas distribusi ke daerah-daerah yang belum dijangkau seperti Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki potensi pasar yang berkembang untuk kendaraan keluarga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi digital marketing untuk meningkatkan
brandnya. Yang pertama, optimasi media sosial. Dengan meningkatkan kehadiran PT Temoda Mobil di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan kampanye digital yang menargetkan kelompok usia sekitar 25-40 tahun. Yang kedua ada influencer marketing, bermitra dengan influencer otomotif dan untuk memperkenalkan model-model terbaru, terutama yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Yang ketiga ada content marketing, membuat konten edukasi terkait teknologi mobil listrik, keunggulan mobil keluarga, dan testimoni pelanggan, baik dalam bentuk video di YouTube maupun artikel blog di website, terutama di perusahaan yang resmi. Yang keempat atau yang terakhir ada pemasaran berbasis data, yaitu memanfaatkan analisis data untuk menargetkan pelanggan potensial dengan iklan yang lebih personal seperti Google dan Facebook guna meningkatkan tingkat konversi penjualannya. Dari presentasi saya yang tadi, penjelasan saya tadi, kesimpulan yang dapat diambil, untuk mengatasi tantangan yang ada, PT Temoda Mobil Indonesia harus meningkatkan inovasi dalam produk, memperbaiki masalah teknis yang ada, serta memanfaatkan strategi digital marketing untuk memperluas pasar dan meningkatkan brandnya. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan kembali bersaing secara kuat di pasar otomotif Indonesia. Baik, sekian penjelasan saya mengenai study case PT Temoda Mobil di Indonesia. Jika ada salah atau tutur kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.